Yesus tidak menebus dosa umat manusia, tapi inilah makna kata penebusan dalam kata asli Yunani di Kitab Perjanjian Baru. Kita sebagai umat Kristen tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata penebusan. Kata penebusan sudah seringkali kita dengar di acara ibadah melalui mimbar khotbah, lagu pujian ataupun yang lainnya. Juga kata penebusan seringkali dapat kita temui bila kita membaca artikel-artikel rohani maupun membaca teks kitab suci. Penebus, menebus, ditebus, tebusan. Di Alkitab semua kata tersebut banyak yang menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus yang mati disalibkan. Dan ternyata banyak juga orang Kristen yang salah kaprah dalam memahami ataupun merangkai kata tersebut dalam sebuah kalimat. Mungkin kita pernah mendengar ucapan atau membaca sebuah tulisan yang menuliskan seperti ini. Yesus adalah penebus atau menebus dosa umat manusia. Bila dibaca sepintas lalu, kalimat tersebut kelihatannya adalah benar. Tetapi bila kita simak dan renungkan lebih dalam, kalimat atau pemahaman yang seperti demikian adalah tidak sesuai dengan maksud tulisan firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini dan mati disalibkan itu tujuannya bukanlah untuk menebus dosa. Sebab dosa itu sama sekali tidak berharga. Jadi untuk apa dosa itu ditebus? Yesus rela berkorban itu adalah bukan untuk sesuatu yang tidak berharga. Umat Kristen harus tahu bahwa kalimat atau pemahaman yang benar itu adalah Yesus adalah penebus atau menebus umat manusia dari dosa. Jadi yang ditebus oleh Yesus itu adalah umat manusianya. Sebab umat manusia ciptaannya itu sangatlah berharga bagi Yesus Tuhan Sang Pencipta. Bukan dosanya yang ditebus. Sebab dosa itu sama sekali tak berharga sehingga tidak penting untuk ditebus. Bahkan Alkitab sendiri menuliskan bahwa dosa itu nantinya akan dilenyapkan selama-lamanya. Dosa akan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang durhaka serta para setan dan juga iblis sebagai sumber dosa pada mulanya. Di Kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, setidaknya ada 4 kata berbeda yang digunakan untuk menunjukkan penebusan. Keempat kata tersebut yaitu antara lain agorizo, exagorizo, lutro, dan apolutrosis. Dan inilah maksud dari setiap kata asli Yunani di Kitab Perjanjian Baru yang menunjuk kepada penebusan tersebut. Yang pertama, penebusan agorizo. Maksudnya adalah bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk menemukan kita dalam kebobrokan sebagai manusia yang berdosa. Dan secara pribadi, Yesus datang ke dunia ini untuk memeriksa perbudakan kita kepada setan, yaitu menjadi budak setan melalui segala perbuatan dosa kita. Yang kedua, penebusan exagorizo. Maksudnya adalah bahwa Yesus datang ke bumi ini tujuannya tidak hanya untuk memeriksa kondisi kita, tetapi untuk secara permanen Yesus juga menyingkirkan kita dari kuasa setan yang kelak dapat membinasakan kita. Yang ketiga, penebusan lutro. Maksudnya adalah bahwa Yesus begitu sangat berdedikasi untuk membebaskan kita dari kekuasaan setan. Sehingga Yesus rela membayar harga tebusan dengan darahnya sendiri. Dan yang keempat, penebusan apolutrosis. Maksudnya adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan saja membebaskan kita secara permanen dari cengkraman setan, tetapi melalui pengorbanannya, Yesus juga telah mengembalikan kita kepada posisi anak-anak Allah. Hubungan antara Allah dan umat manusia yang dahulu terhalang atau terpisah karena dosa, namun sekarang kita sepenuhnya telah dipulihkan dan menjadi ahli waris janji-janji Tuhan bersama dengan Yesus Kristus sendiri. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah maksud atau makna kata penebusan yang diterjemahkan dari 4 kata asli Yunani yang terdapat di Kitab Perjanjian Baru. Semoga bermanfaat.